sekarang menurut udah hampir setahun. Air kotor, air apa, udang tak ada, lari gitu lah. Air kotor, Pak. Mana, Pak? Nah, ikan masuk mau lengket. Biasa ada ikan, Pak. Sekarang ini banyak pekerjaan yang dikerjakan banyak di luar titik koordinat. Kalau dia di luar titik koordinat itu ilegal. Kami perintahkan untuk melaksanakan penangkapan untuk kemudian diproses lebih lanjut. Laut dan seluruh kekayaan yang ada di dalamnya seharusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitar kawasan itu. Namun yang terjadi di salah satu lokasi di Pulau Sumatera, akibat penambangan pasir laut yang tidak semestinya dan ilegal, menyebabkan terganggunya ekosistem laut dan buntutnya nelayan berugi. Seberapa jauh penambangan pasir ilegal ini merusak kondisi natural laut dan seberapa merugi nelayan? Saudara saksikan buser investigasi. Pasir laut dicuri, nelayan merugi. Pada saat kami melaksanakan patroli di dekat perairan Pulau Babi, ternyata didapati 3 kapal sedang melaksanakan kegiatan penambangan pasir secara ilegal. Kami turunkan tim skoci dari APK KN Bintang Laut untuk mendekat ke arah kapal-kapal yang sedang melaksanakan kegiatan tersebut. Ternyata benar, di situ sedang melaksanakan kegiatan penambangan. Saya perintahkan untuk menghentikan kegiatan. Kemudian ketika kapal tersebut kita rapatkan ke KN Bintang Laut untuk kemudian dilaksanakan pemeriksaan. Jadi masih dalam pemeriksaan ini, Pak, ya? Di dalam pemeriksaan. Setelah kami laksanakan pendalaman, sesuai dengan surat perizinannya, mereka ternyata melaksanakan kegiatan penambangan pasir di luar area dari perizinan tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka kami perintahkan untuk melaksanakan penangkapan, kemudian kapal tersebut kami bawa ke Pangkalan Barelang sini untuk kemudian diproses lebih lanjut. Fakta terjadinya penambangan pasir ilegal di Pulau Babi ini sebenarnya sudah kami pantau beberapa hari sebelumnya. Tanggal 20 Juni, kami berkunjung ke Kepulauan Tanjung Balai Karimun, Kepri. Teman yang kebetulan warga lokal ajak kami ke Pelabuhan Rakyat. Ini apa nih, Bang? Tempat apa nih, Bang? Nah, jadi ini Pelabuhan Rakyat di Sungai Pasir. Sungai Pasir. Nah, Sungai Pasir ini kami ini tempat sandar kapal-kapal nelayan dan juga kapal-kapal sedot pasir. Nah, ini, Bang? Nah, ini contoh kapal kami ini satu selangnya ke dalam laut. Selang yang ada besi ini ke atas kapal penampung. Jadi kedalaman laut itu untuk sedot pasir itu sekitar 7-8 meter. Nah, selang ini agak panjang ke dalam laut supaya dia bisa mengeksplorasi dalam laut. Nah, kalau selang penampung dekat aja. Ini kita menggunakan mesin dompeng kata orang. Nggak lama, ada beberapa kapal kayu yang mendekat. Ini mau kemana, Bang? Nah, ini kapal sedot besar kami ini baru datang. Persiapan besok pagi ketika air pasang kami ke laut untuk dempet dengan kapal penampung. Ini dibersihkan kapalnya, air-air di dalamnya kami bersihkan semua dan peralatan-peralatan. Berdua aja, hanya berdua aja. Satu kapal ini sedot pasir ini bisa 3 sampai 4 orang. Pagi hari kami sambangi Pelabuhan Rakyat Pulau Parit. Ini adalah lokasi penyeberangan masyarakat lokal antar pulau. Kami diantar seseorang mantan penambang pasir laut
ke kawasan penambangan pasir laut di Pulau Babi. Jarak cukup jauh dan untungnya cuaca sedang bersahabat. Hanya ombak-ombak kecil yang nggak mengganggu. Di tengah jalan kami bertemu dengan kapal penambang yang tengah beroperasi, sedot pasir laut. Saat kapal kami mengelilingi kapal-kapal yang tengah beroperasi, mereka tidak terusik sama sekali. Mesin-mesin penyedot pasir meraung kencang. Karena ini berjalan udah lama sekali, kurang lebih tahun 2004 udah jalan. Ini memang lama. Ini kalau dilihat ini tambang apa ya? Tambang tradisional ini udah memang jadi macam suatu lokasi ini macam untuk diperuntukkan untuk masyarakat. Teknis kerjanya bapak-bapak kan udah melihat seperti apa, kan udah lama itu, ya. Cuma sekarang ini banyak pekerjaan yang dikerjakan banyak di luar titik koordinat. Mereka sih, ya, nanti kan bisa dipoto apakah di dalam titik koordinat. Kalau dia di luar titik koordinat berarti mereka udah melakukan pencurian pasir. Ternyata beberapa kapal para penambang ini melenceng jauh dari zona penambangan rakyat. Harusnya lokasi penambangan pasir laut berada di titik koordinat yang telah ditentukan, yaitu sekitar Pulau Babi, Kabupaten Karimun. Kalau kapal ini, kalau saya lihat semuanya cuma satu aja. Setiap pekerjaan ini harus di dalam titik koordinat. Kalau di luar titik koordinat, itu ilegal. Kalau ini? Kalau saya tengok, lokasi yang dikerjakan ini jauh titik koordinat. Titik koordinat ini kan di daerah sekitar Pulau Babi. Pulau Babi ini depan kita ini. Ini Pulau Babi ini. Jaraknya 2 mil ini kan terlalu jauh ini. Kalau itu Pak, gimana Pak? Sama Pak, nyedot? Sama. Oleh ya kalau jadi pakai dua mesin sedot. Kalau pakai satu mesin sedot mungkin agak lama. Kita 5-6 jam. Jadi kalau 2 mesin sedot agak dipercepat. Kegiatan penyedotan pasir laut ini menghasilkan air pembuangan yang sepertinya mencemari air laut. Jadi kedalaman ini memang ini tempat perputaran pasir harus jadi tidak berapa dalam. Kadang-kadang kalau memang pasir itu tak diambil, pasir itu bisa menumpuk. Karena pasir ini diangkat ke Selat Panjang, ke Bengkalis, ke Guntung, karena daerah antar provinsi. Biasanya pasir ini digunakan buat apa, Pak? Ini pasir ini digunakan untuk pembangunan daerah. Penangkapan 3 kapal penambang pasir di Pulau Babi, Tanjung Balai Karimun oleh Bakamla ternyata bukan hanya karena masalah di luar area penambangan rakyat saja. Namun 3 kapal itu diduga menggunakan dokumen perizinan yang palsu. Pak, kemarin itu ada laporan dari Kementerian KKP sendiri terkait izin PKRL yang dipalsukan oleh yang bersangkutan. Apakah itu benar Pak laporannya Pak? Laporan tersebut betul, sekarang sedang ditindaklanjuti oleh Polda. Terlapornya tentu yang merupakan indikasi salah satunya pengurus dari IPR RAM Rezeki Anak Melayu. Cuman kita tunggu nanti Polda menyelidiki demikian. Artinya sejauh ini Kementerian KKP belum pernah mengeluarkan perizinan PKRL di Indonesia. Belum. Untuk IPR Rezeki Anak Melayu belum mengeluarkan dokumen PKKPR. DPC Projo Karimun pun merespon temuan itu dengan mendatangi Polres Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.
Projo Tanjung Balai Karimun sebenarnya sudah menelusuri dugaan pemalsuan tanda tangan Menteri KKP pada dokumen persetujuan persesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut di wilayah tambang pasir rakyat Pulau Babi, Tanjung Balai Karimun. Ini ada beberapa bukti yang kami bisa tunjukkan di sini. Ini adalah melanggar pasal 263 dan pasal 264 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 263 ayat 1 tentang pemalsuan tanda tangan. Ada 4 dasar hukum yang menjadi laporan kami ke Polres Karimun, yaitu tentang pasal pemalsuan dokumen, khususnya juga pasal 263 dan 264, pasal 65 ayat 3 juga, dan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang IDE. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum telah mendalami laporan tentang dugaan pemalsuan ataupun penyelegan dari tanda tangan. Sekitar 14 saksi yang sudah dimintai keterangannya dan akan didalami terus, sehingga nantinya proses penyidikan itu adalah bagaimana untuk bisa memberikan suatu keterangan ataupun kejelasan dalam suatu perkara yang dilaporkan itu. Penghasilan sekarang menurun, udah hampir setahun. Air kotor, air apa, udang tak ada, lari gitu lah. Air kotor, Pak. Mana, Pak? Nah, ikan masuk mau ngelengkit. Biasa ada ikan, Pak. Penambangan pasir ilegal ini kami duga menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat sekitar. Kami pun menuju salah satu pulau, Pulau Tulang, yang berdekatan dengan Pulau Babi. Masyarakat di sini sebagian besar hidup sebagai nelayan. Siang ini, cuaca cukup terik dan panas. Tidak terlihat aktivitas masyarakat nelayan di Desa Tulang. Namun, setengah kilo dari pelabuhan, kami melihat salah satu nelayan yang sedang memperbaiki jaring ikannya yang rusak. Dari penambang pasir ini, efeknya apa, Pak, yang Bapak rasakan sebagai nelayan ikannya, Pak? Saya lihat itu macam air kotor, sampah yang banyak kan. Mungkin ada bunyi bising kan. Kurang kan. Terkadang untuk bensin pun tak lepas. Tapi namanya kami ke laut, tetap ke laut kami nelayannya. Memang tetap ke laut. Itu punca rezeki kami. Terpaksalah ke laut. Kami juga sempat berbincang dengan salah seorang istri nelayan, dan ia pun berkeluh kesah. Penghasilan sekarang menurun lah, tak ada lah gitu lagi kan, tak kayak dulu gitu. Kadang dapatlah 100 lebih, kadang kalau dulu kan udah hampir 1 tahun, belum sampailah 1 tahun gitulah gitu kan, yang tak ada udang, tak ada ikan apa semua. Tak air kotor, air apa, udang tak ada, lari gitu lah. Setelah menyerap keluhan dari keluarga nelayan, kami memutuskan kembali ke kapal. Namun di perjalanan, kami bertemu dengan nelayan yang lain. Disinilah Zainul menjelaskan bagaimana kapal-kapal penyedot pasir ilegal beroperasi dan merugikan masyarakat nelayan. Pak, udah berapa lama, Pak, Bapak jadi nelayan nih, Pak? Udah lama ya, Pak. Lagi tahun 1991. Sebelum adanya penyedotan pasir gimana, Pak? Lumayan rezekinya, Pak. Alhamdulillah, lebih lah. 300-400, 200 lebih ada. Kalau sekarang nih, nak cari 50.000 pun susah. Lagipun sekarang air pun kotor. Pertama kali kan. Kedua kali gangguan kapal, tak bisa gitu. Ikutkan lah. Limbah dia, minyak dia. Begini kan macam ini. Ini kan Pulau Babi kan. Ya. Ini bagian Desa Tulang kan. Ini kan sampai ke Pulau Sungkup, sampai ke Pulau Tikus. Oh, udah dapat pasir, balik lagi ke sini. Balik sini ke induk diantarkan, kan? Nanti induk ini udah penuh, antar ke balai sana Meral, kan? Ada tempat pangkal kan? Galan kan ada kan? Antar sana, nanti ini induk udah kosong ini. Berarti nelayan itu terganggu dong, Pak, yang di sini, Pak?
terganggu lah nelayan tuh. Nanti limbah dia itu kan gangguan mesin. Suara mesin ya? Nah, suara mesin, gangguan mesin, ikan tuh kabur. Air kotor, sampah naik, udang hilang. Oh ini Pak sama sampahnya? Ini dari dasar? Nah, jalan ini kan jejak lumpur. Dari dasar laut. Kami benar-benar penasaran soal kerugian masyarakat nelayan akibat penyedotan pasir ilegal ini. Kami pun minta ikut melaut. Dari kotor, Pak. Mana Pak? Mana lihat Pak? Oh, Ada tanah ini. iya. Jadi kita cari makan macam mana kalau ada macam ini. Begitu Pak ya? Kotor ya Pak? Ini kotor nih. Kisah kesulitan nelayan, dampak penambang pasir laut ilegal, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia wilayah Riau punya analisis tersendiri. Efeknya bahkan sangat mengerikan, yaitu rusaknya biota laut dan pulau akan lenyap. Terkait aktivitas tambang memang diketahui dampaknya itu pasti akan merusak ekosistem laut, khususnya terumbu karang yang menjadi tempat singgah dan mencari makan ikan khususnya. Dan ketika itu dirusak, ikan akan terancam hilang atau punah karena tidak ada tempat makan mereka. Nah, selain itu juga karena aktivitas tambang ini menyedot semua yang ada di dasar laut itu juga akan mempengaruhi kualitas laut, kemudian khususnya pencemaran air laut dari aktivitas tambang itu. Dampaknya pasti akan dirasa oleh nelayan, khususnya nelayan tradisional yang masih menggunakan sampan yang mencari ikan di laut, dan pulau-pulau itu memang diprediksi akan tenggelam ketika beban pulau tersebut diisi dengan izin-izin tambang di darat dan di pesisirnya itu. Peran pemerintah amat besar terkait penindakan secara tegas kepada penambang pasir laut yang menyedot pasir secara ilegal dan tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan laut sehingga bisa berakibat fatal pada biota laut. Selamatkan laut kita untuk kepentingan hari ini dan generasi mendatang. Demikian Buser Investigasi. Joy Astro pamit. Thanks for watching. I'll see you around.